فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bab yang keempat terkait dengan kalimat yang masyhur disebutkan oleh ahli bidah bahwasanya tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Nah, dan ini adalah kalimat yang mutanaqid sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada al-babul khamis fi hikayati ba'dil mutaakhirin li madhhabis salaf. Bab yang kelima ini berkaitan tentang hikayat sebagian mutaakhirin tentang madhab salaf. Qala ba'dul mutaakhirin madhabus salafi fi sifati imrarun nususi ala ma ja'at bihi ma'tiqadi anna zahiraha ghairu murad. Sebagian mutaakhirin mengatakan bahwasanya madhab salaf itu di dalam sifat-sifat adalah imrarun nusus ala ma ja'at bih, yaitu menjalankan nas-nas sebagaimana datangnya, dalam artian sebagaimana datangnya ambil, diterima, tapi bersamaan dengan keyakinan bahwasanya zahirnya itu tidaklah dimaksudkan. Jadi nas diterima sebagaimana adanya, tidak diubah-ubah, diberlakukan sebagaimana adanya, cuman disertai dengan keyakinan bahwasanya zahir dari nas tersebut tidaklah dimaksudkan. Dan ini adalah pernyataan yang batil juga. Maka dikatakan oleh Syekh, wa hadzal qawlu ala itlaqihi fihi nadhar fa inna lafdhadh zahir mujmal yahtaju ila tafsil. Dan perkataan ini, kalau dikatakan secara mutlak padanya butuh pengecekan ulang. Fihi nadhar, maksudnya tidak bisa kita terima begitu saja, tapi butuh dicek ulang, butuh ditelaah kembali. Kenapa? Karena lafaz zahir itu lafaz yang mujmal, lafaz yang global yang masih bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan, sehingga butuh perincian. Makanya dirinci di sini, fa in urida bil-zahiri ma yadhharu minan nususi minas sifat allati taliqu billahi min ghairi tashbihin fa hadza muradun qat'an. Maka apabila yang diinginkan dengan zahir ini adalah hal-hal yang zahir, yaitu yang nampak dari nas-nas berupa sifat-sifat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan keagungan Allah.
tanpa ada penyerupaan dengan makhluk, maka tentunya ini diinginkan, dimaksudkan dari nas tersebut secara pasti. Naam, yaitu apa yang dimaksudkan dalam nas itu secara pasti, yaitu apabila zahir yang dimaksud adalah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nas tersebut yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita serupakan. Wa man qala innahu ghairu murad fa huwa dhalun in i'taqadahu fi nafsihi wa kadhibun aw mukhti'un in nasabahu ila salaf. Sehingga siapa saja mengatakan bahwasanya zahir dengan makna ini bukanlah yang dimaksudkan, maka sungguhnya dia adalah orang yang sesat apabila meyakini pada dirinya sendiri, dalam artian itu keyakinan dia, maka keyakinan sesat. Dan dia telah menjadi orang yang berdusta atau orang yang salah apabila menisbahkan keyakinan tentang hal itu kepada salaf. Mafhum? Ini untuk kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua tentang makna zahir, kata beliau, wa in urida bil-zahiri ma qad yadhharu li ba'din nasi min anna zahiraha tashbihullahi bi khalqihi fa hadha ghairu muradin qat'an. Apabila dimaksudkan dengan zahir yaitu hal-hal yang nampak pada sebagian manusia, bahwasanya zahir dari nasrah tersebut adalah penyerupaan Allah dengan makhluk, maka jelas ini memang tidak diinginkan. Nah, amal ini bukanlah yang dimaksudkan dalam nas. Walaysa huwa zahirun nusus, dan itu pada hakikatnya bukanlah zahir dari nas-nas. Karena banyak manusia memahami, ya kawan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar, mereka menganggap zahirnya adalah apa? Tashbih. Paham? Zahirnya adalah penetapan tangan serupa dengan makhluk. Maka tentunya zahir yang seperti ini bukanlah yang dimaksudkan, dan sebenarnya itu bukan zahir dari nas. Kenapa? Li'anna musyabahat Allah li khalqihi amrun mustahilun la yumkinu an yakuna zahirul kitabi wa sunnati amran mustahilan. Dikarenakan penyerupaan Allah dengan makhluknya itu adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Sehingga tidak mungkin zahir dari Alkitab dan Sunnah itu merupakan perkara yang mustahil, tidak mungkin. Karena zahir dari nas Alkitab maupun Sunnah adalah perkara yang jelas dan perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Wa man dhanna anna hadha huwa zahiruha fa innahu yubayyinu lahu anna dhannahu khata'un wa anna zahiraha bal sarihaha itsbatu sifatin taliqu billahi wa takhtassu bih. Dan siapa saja menyangka bahwasanya ini adalah makna zahir dari suatu nas, ya, dari suatu nas dia pahami seperti tadi, maka sungguhnya diterangkan padanya, ya, hendaknya diterangkan padanya bahwasanya sangkaan ini adalah sangkaan yang salah, dan diterangkan padanya bahwasanya zahir dari nas, bahkan yang sharih dari nas, harus kita bedakan, ada zahir, ada sharih, ya kawan. Zahir itu makna yang nampak, yang lebih mendominasi, sedangkan sharih adalah makna tegas yang ada dalam suatu nas, yang tidak bisa dipalingkan ke makna lain. Kalau zahir masih ada kemungkinan makna lain, tapi makna tersebut lebih mendominasi. Jadi bahkan zahir dari nas dan juga sharih dari nas itu adalah penetapan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa bihadza tafsili nakunu qad a'tayna nususa haqqaha lafdhan wa ma'na wallahu a'lam. Dan dengan perincian ini berarti kita telah memberikan nas-nas haknya, baik secara lafaz maupun secara
makna. Nah, ini bab yang kelima ringkas ikhwan, yaitu apa? Perhatikan, nah, pahami baik-baik ini, yaitu sebagian mutaakhirin ikhwan. Setelah tadi kita membahas pada bab yang keempat, perkataan mereka apa? Perkataan pada bab mereka, bab keempat yang dibantah apa? Numer? Nah, membantah perkataan mereka anna tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Kemudian pada bab yang kelima untuk membantah pernyataan sebagian mutaakhirin bahwasanya madhab salaf dalam sifat-sifat itu adalah membiarkan nas sebagaimana adanya. Nah, tapi disertai keyakinan bahwasanya zahir dari nas itu bukanlah yang dimaksudkan. Nah, dan zahir dari nas maksudnya adalah makna yang mendominasi pada suatu nas ikhwan, yang ketika kita membaca maka itu makna pertama kali muncul dalam benak kita. Itu secara mudahnya. Nah, maka kalimat ini, nah, kalimat kalau dinyatakan secara mutlak butuh apa? Butuh pengecekan ulang. Sehingga untuk kita bisa nolak secara tegas atau menerima secara tegas ini tidak bisa, tapi butuh diperinci. Sebenarnya apa makna zahir yang kamu maksud? Kalau yang dimaksud adalah zahir dari suatu nas itu adalah makna yang nampak pada suatu nas berupa penetapan sifat-sifat yang sesuai bagi Allah tanpa menyerupakan sifat itu dengan makhluk, maka ini adalah yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan dalam nas-nas. Sehingga kalau dikatakan ini zahir yang seperti ini tidak dimaksudkan dalam suatu nas, maka jelas dia telah sesat. Dan kalau itu dia nisbahkan kepada manhaj salaf, maka dia berarti telah apa? Berdusta atas nama salaf. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau zahir yang dimaksud olehnya adalah apa? Penyerupaan Allah dengan makhluk. Bahwasanya makna yang mendominasi pada suatu nas itu adalah penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka jelas zahir dengan makna ini berarti apa? Tidak dimaksudkan. Cuman kita katakan yang kamu katakan zahir sebenarnya bukan zahir. Gitu. Kenapa? Karena penyamaan Allah dengan makhluk itu perkara yang mustahil, dan tidak mungkin zahir suatu nas itu adalah perkara yang mustahil. Nah, karena tidak ada faedahnya kalau zahir satu nas itu perkara yang mustahil. Akan menjadikan rancu, tidak akan bisa dijadikan sebagai bimbingan hidup kalau Al-Quran dan Sunnah zahirnya merupakan perkara-perkara yang mustahil. Nah, ini bab yang kelima ringkas. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam. Fi labsil haqqi bil batili min ba'dil mutaakhirin. Bab yang keenam berkaitan dengan apa? Pengkaburan kebenaran dengan kebatilan pada sebagian mutaakhirin. Qala ba'dul mutaakhirin, sebagian mutaakhirin mengatakan, innahu la farqa baina madhhabis salafi wa madhhabil muawwilin fi nususis sifat. Fa innal kulla ittafaqu ala anna al-ayati wal ahaditha la tadullu ala sifatillah. Lakinnal muta'awwilun ra'aul maslahata fi ta'wiliha limasisil hajati ilaihi. Naam, wa ayyanul murad. Wa amma as-salafu fa amsaku 'an ta'yini li jawazi an yakuna al-muradu ghairah. Ini juga kalimat sekilas apa? Sekilas menunjukkan kejelian yang bagus, tapi sebenarnya tersembunyi padanya talbis. Perhatikan kata sebagian mutaakhirin, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara manhaj salaf dan mazhab orang-orang yang
Mentakwil nas-nas sifat. Nah, karena subhat ini juga banyak siapa yang mengatakan mengikuti metode salaf tapi jatuh dalam takwil, seperti Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ikhwan pada sebagian kitab-kitab firaq dimasukkan dalam deretan ahli sunnah. Nah, ahli sunnah deretan Asy'ariyah, tapi ini tidak benar. Mereka masuk deretan ahli bidah. Mungkin ya di antara sebabnya ini karena menurut mereka manhaj salaf itu dengan manhaj ahli takwil itu sama dalam mensikapi nas-nas sifat. Sisi kesamaan apa? Kalau ditanya sisi kesamaannya apa, perhatian. Fa innal kulla ittafaqu ala anna al-ayati wal ahadits la tadullu ala sifatillah. Karena masing-masing ya baik manhaj salaf maupun manhaj muawwilin itu semuanya bersepakat bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tidaklah menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Hanya saja ahli takwil memandang maslahah dalam pentakwilannya dikarenakan kebutuhan yang sangat kepada takwil tersebut, dan mereka akhirnya apa? Menetapkan secara menetapkan dan menentukan apa yang dimaksud dari suatu nas. Akhirnya dia memilih apa? Oh, makna dari nas ini demikian-demikian dengan apa? Menempuh metode takwil. Wa amma salafu fa amsaku anit ta'yin li jawazi an yakuna al muradu ghairah. Adapun para salaf mereka menahan diri dari apa? Menentukan makna. Kenapa? Karena adanya kemungkinan bahwasanya yang dimaksud adalah selain itu. Nah, dari sini arahnya juga kita paham ikhwan bahwasanya orang-orang mutaakhir ini telah salah dalam memandang apa? Metode salaf itu dalam sifat bagaimana, ya tidak? Karena memang banyak yang menyangka metode salaf itu mufawwidhah. Ini muncul perkataan seperti ini. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala katakan wa hadza kadzabun sharihun ala salaf. Fama minhum ahadun nafa dalalatan nususi ala sifatillahi allati taliqu bi. Maka kita katakan ini adalah kedustaan yang sangat jelas atas nama salaf. Sebab tidak ada seorang pun di antara mereka yang meniadakan penunjukan nas-nas atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada. Bal kalamuhum yadullu ala taqriri jinsi sifati fil jumlah wal inkari ala man nafaha aw syabbaha Allah bi khalqihi. Bahkan perkataan para salaf itu menunjukkan tentang apa? Penetapan jenis sifat-sifat secara umum dan mengingkari orang-orang yang menolak sifat-sifat atau orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ini yang diingkari. Yang diingkari adalah yang menolak suatu sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau menyamakan Allah dengan makhluknya ketika dia menetapkan. Kaqali Nu'aim bin Muhammad Al-Khuzai rahimahullahu taala Syekhul Bukhari. Nah, Nu'aim bin Muhammad Al-Khuzai ikhwan alim, dikenal beliau kokoh di atas sunnah. Cuman dalam periwayatan beliau masuk deretan dhaif ikhwan. Ini salah satu contoh seorang apa? Seorang yang alim, dikenal kokoh di atas sunnah, tapi dalam periwayatan termasuk perawi yang dilemahkan. Ini menunjukkan bahwasanya ya dalam periwayatan dan dalam pembahasan tentang dia itu di atas manhaj salaf atau dia kokoh di atas sunnah ini ada sisi yang lain, paham? Di sana ada orang yang dari sisi akidah buruk, tapi ketika dibutuhkan untuk mengambil periwayatan darinya, dan dia juga dikenal memang memiliki apa? Memiliki kekokohan, termasuk thiqah.
termasuk dhabit, maka diterima. Bagaimana telah kita lewati dulu dalam muqaddimah Sahih Muslim, sederetan perawi-perawi dalam Sahihain yang notabene mereka terpapar keyakinan bid'ah. Nah, Nu'aim bin Muhammad ini syekhnya Imam Bukhari. Mengatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar wa laysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Wa kalamuhum fi hadza katsir. Dan ini sahih sampai Nu'aim, karena beliau yang mengucapkan. Ya, sekarang kan ingin menukil ucapan dari Nu'aim bin Hamad. Siapa saja menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kafir, dan siapa saja yang menolak apa yang Allah sifati dirinya dengannya maka dia telah kafir. Tidak ada pada hal-hal yang Allah sifati dirinya dengannya dan Rasulullah SAW sifati Allah dengannya itu penyerupaan. Tidak ada penyerupaan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Dan perkataan ini masyhur dari Nu'aim bin Muhammad rahimahullah ta'ala tentang pengingkaran tashbih. Ini menunjukkan bahwasanya penyamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk bukan metode salaf. Wa mimma yadullu ala itsbati salafi li sifati wa annahum laisu ala wifaqi ma'ulaikal muta'awwilin. Ana ulaika al-muta'awwilata kanu khusuman lisalaf wa kanu yarmunahum bitashbihi wa tajsim li itsbatihimus sifat. Di antara hal yang menunjukkan tentang penetapan para salaf untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para salaf menetapkan sifat dengan penetapan yang benar, yaitu bahwasanya mereka itu tidaklah cocok bersama dengan ahli takwil tersebut. Ini bukti para salaf tidak mencocoki metode ahli takwil. Dan bahkan mereka itu ahli takwil itu adalah rival dari para salaf, yaitu khusum, yaitu musuh dalam debat, lawan dalam keyakinan, karena mereka keyakinan batil, sedangkan para salaf berada di atas keyakinan hak. Wa kanu yarmunahum bitashbih wa tajsim. Bahkan para ahli takwil menuduh para salaf itu sebagai orang-orang yang melakukan tashbih dan orang-orang yang menetapkan jisim bagi Allah. Li itsbatihimus sifat, dikarenakan para salaf menetapkan sifat-sifat. Walau kana as-salafu yuwafiqunahum fi adami dalalatin nususi ala sifatillah lam yaj'aluhum khusuman lahum. Kalau seandainya para salaf itu mencocoki mereka dari sisi tidak adanya penunjukan nas-nas atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ahli takwil tidaklah akan menjadikan para salaf sebagai musuh mereka. Kenapa? Karena sama, cocok. Ngapain jadikan musuh? Wa yarmuhum bitashbihi wa tajsim, dan tidak akan mungkin mereka menuduh para salaf itu dengan tashbih dan tajsim. Wa hadza dzahirun walillahil hamd. Dan ini sangat nampak, sangat jelas, walillahil hamd. Jadi kesimpulan untuk bab yang ke-6, perhatikan. Talbis dari sebagian mutaakhirin yang mengatakan tidak ada bedanya antara kami dengan manhaj salaf. Karena kami ini yang menempuh takwil, dengan para salaf itu sama dari sisi sama-sama tidak menetapkan sifat. Dari sisi sama-sama bahwasanya nas-nas itu tidak menunjukkan sifat-sifat Allah. Ini kita katakan jelas dusta atas nama salaf.
Nah, menurut mereka bedanya apa? Kalau ahli takwil mereka apa? Melihat masalah sehingga butuh menetapkan apa yang ditunjukkan oleh nas itu sehingga mereka mentakwil, sedangkan para salaf menahan diri sehingga tidak menetapkan makna sedikit pun untuk nas-nas itu, sehingga mereka condong kepada tafwid, dan ini dusta lagi atas nama para salaf. Kenapa? Karena jelas para salaf dalam kalimat-kalimat mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tapi sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Jadi kita bantah syubhat pada bab yang ke-6 ini dengan fakta dari kalimat-kalimat para salaf yang mereka menetapkan sifat dan mengingkari tasybih. Baik, ini 2 bab, perhatikan, dibaca lagi ya kawan, dipahami. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.